Dahulu kita ajak kawan-kawan untuk bangkit berdiri. Kita dorakan lagi semangat lagu darah juang. Karena kita ada di sini untuk senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, nama saya Alex Leonardo. Pada tahun 98 kuliah di Atmajaya. Sekarang saya tergabung dalam Barikade 98 bersama-sama dengan organ gerakan lain melakukan kongres hari ini dengan maksud menolak dan mengecam pernyataan dari saudara Fadlizon tentang kasus perkosaan yang dia bilang adalah rumors. Dari pandangan kami bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Fadlizon sangat masalah dan ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah dan tidak sesuai dengan fakta. Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo mengatakan bahwa banyak menteri yang salah omong. Kali ini adalah kesekian kalinya menteri yang salah omong lagi. Kemungkinan besar salah pilih. Dan kemungkinan besar hal ini akan terjadi lagi, dan kita sebagai anak bangsa wajib untuk mengingatkan terus sistem politik kita, politik kita, termasuk juga yang sedang berkuasa. Saya melihat bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Apa yang diomongkan oleh Fadlizon sudah terjadi sebelumnya pada masa-masa bertahun-tahun yang lalu, pada saat Presiden Prabowo juga masih menjadi Menko Menteri Pertahanan. Yaitu saya melihat bahwa pada tahun 2022 sudah ada namanya tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu non-yudisial yang disebut dengan tim PPH, yaitu dengan Kepres nomor 17 tahun 2022. Di situ ada dibuat sedemikian rupa untuk menyelesaikan 13 kasus pelanggaran HAM, salah satunya adalah kasus Mei. Tapi kalau kita perhatikan bahwa penyelesaian itu tidak sama sekali tidak menyebutkan pelaku, hanya latar belakang, sejarah, fakta dan lain-lain dan korban. Tapi pelaku tidak pernah, saya ulangi lagi, tidak pernah diungkapkan di situ dari 13 kasus pelanggaran HAM. Nah, disinilah kita melihat bahwa hal ini sudah sistematis oleh rezim ini sejak dari awal sebelum Pilpres, bahwa kasus-kasus ini akan dihilangkan. Sejatinya sebuah pelanggaran HAM harus ada 3 hal: pengungkapan kebenaran, baru setelah pengungkapan kebenaran ada rekonsiliasi, lalu ada kompensasi atau rehabilitasi terhadap korban. Tapi ini tidak sama sekali, dan menegasikan Undang-Undang Pelanggaran HAM tahun 2000. Nah, upaya-upaya tersebut kita sudah melihat bahwa ada lagi upaya penghapusan sejarah melalui pembungkaman orang tua dari korban penculikan. Teman-teman pernah tahu bahwa beberapa elit partai sudah membungkam korban penculikan lewat pemberian uang kepada beberapa orang tua korban. Kedua juga penulisan ulang sejarah. Ini juga yang kesekian kali sejarah sudah mulai dibelokkan dan fakta-fakta sudah mulai dihapus. Dan ini pelakunya sama, penghapusan sejarah itu dengan yang sekarang kita sedang bicarakan. Kemudian juga dengan yang terakhir adalah ucapan dari salah seorang yang bernama Fadlizon mengatakan bahwa perkosaan adalah humor. Buat kita ini sudah overrating, sudah over omongan, apalagi kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus yang dia omongin. Harusnya kasus pelanggaran HAM adalah tetap secara dalam undang-undang adalah ranahnya Komnas HAM sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penyidik. Nah, kita juga melihat bahwa Kementerian HAM yang dibuat hanyalah untuk memberikan menutupi fakta-fakta sejarah. Sampai sekarang tidak ada yang mengungkap dari Kementerian HAM sama sekali, wamennya, menterinya dan lain-lain. Nah, ini yang kita rasakan bahwa apa yang dilakukan oleh
Fadlizon ini betul dia adalah seorang Sontoloyo, tidak berlebihan, malah kurang ya atribut yang harus dilakukan, dan saya rasa dia pantas dipecat karena betul-betul blunder yang sangat menyakiti sejarah dan akhlak sehat bangsa. Terima kasih.